Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Kali ini gue mau nge-review komik yang berjudul Chiruran. Jadi komik ini sebenarnya udah cukup lama ya terbit di Indonesia. Volume satunya itu kalau nggak salah sekitar bulan Februari tahun 2020. Jadi udah 2 tahun lebih ya. Udah 2,5 tahun yang lalu. Dan mandek. Ya, terakhir kali terbit itu volume 6. Cuma gue dapat info dari Twitter kayaknya mereka mau ngelanjutin ya. Soalnya banyak yang nanyain juga, kok Chiruran nggak lanjut lagi? Jadi mungkin mereka yakin peminat Indonesia banyak sehingga dilanjutkan kembali gitu ya. Jadi ya gue putuskan buat review, mumpung siapa tahu kalian ada yang belum tahu tentang komik ini ya. Pertama seperti biasa kita lihat dulu covernya. Gue yakin, ya kebanyakan dari kalian setuju dengan gue ya bahwa gambarnya itu bagus ya, artworknya ini. Ya dari artworknya juga, dari gambar depan ini kalian pasti tahu ini cerita tentang samurai ya. Jadi ini covernya ini memang simple, cuma bagus ya, bisa gue bilang bagus covernya. Dan covernya itu bisa dibilang seperti rangkuman cerita, karena ya menceritakan tentang karakter yang ada di cover ini gitu, ceritanya gitu. Kayak misalnya ini volume 6 ceritanya, ya sorry lah spoiler lah ya. Kedua orang ini bertarung, ya makanya covernya di volume ini mereka berdua ini gitu. Oke? Begitulah untuk cover. Sekarang gue mau bahas masalah bagian samping ya. Bagiannya samping ini menurut gue sangat-sangat menyebalkan ya. Oke, kalian lihat nih. Apa yang mau gue komplain coba? Lihat nih. Sangat-sangat tidak rapi ya. Jadi ini sebenarnya volume 1 ke volume 2 ini seperti masih labil ya si pihak Akashanya. Aduh gimana ya mencetaknya, jadi ini besar, ini kecil. Nah mulai volume 3, 4, 5, 6 baru dia udah mulai seragam. Walaupun gitu masih tetap nggak rata gitu. Dan penomorannya juga begini gitu. Dan ininya juga, aduh pokoknya ini bisa dibilang salah satu buku yang nggak rapi bagian sampingnya ya. Memang nggak penting, cuma kalau kalian taruh di rak buku kayak gini kan greget gitu, nggak jadi bagus. Dan halaman belakang seperti biasa ya, rangkuman cerita dan karakter. Oke, lagi-lagi bagus ya. Dan kalian bisa lihat di sini harganya itu 34.000. Loh, kok murah dan mahal banget ya? Murah karena di bawah 40.000, mahal karena ini di atas 28.000. Ya, gue kasih tahu ini tuh pakai cetakan kertas koran ya, kertas yang bisa dibilang jelek lah. Aduh bisa kalian, ya ginilah, lihat tuh letoy banget nggak? Letoy banget kan, parah kan? Jadi ini ya harganya bisa dibilang harga normal sih. Kan kalau komik cetakan kertas koran dulu 28.000. Ini karena lebih besar ukurannya, makanya ini jadi 34.000 gitu. Ini kalau terbit volume 7-nya prediksi gua bakal naik jadi 38.000 lah. Jangan sampai 40.000 lah ya. Jangan tega banget ya MNC please. Oke? Nah, itu mengenai covernya ya. Apa sih yang istimewa dari komik ini? Menurut gua komik ini itu seperti yang tadi udah gue bilang, bagus gambarnya, tapi ada keanehannya. Gua nggak bisa nemuin scanlation yang nerjemahin komik ini secara rutin. Sampai saat ini, gue buat video ya, gue baru nemuin scanlation baru sampai nomor 3. Jadi ketinggalan jauh banget. Ya nggak ketinggalan jauh sih, ketinggalan 3 volume. Walaupun dibanding sama yang Indonesia. Padahal di Jepang ini udah keluar sampai nomor 34. Dan kabarnya di volume 36 komik ini itu bakal tamat ya. Jadi itulah alasan lain yang kenapa gue suka sama komik ini gitu. Udah ada jelas gitu, ini tamatnya volume berapa, bukan yang dipanjang-panjangin atau gimana gitu ya. Oke deh, gitu mengenai versi Jepangnya. Kalau mengenai versi Inggris sih kalian nggak usah ngarep ya, soalnya gue udah nyari di Book Depository, gue udah nyari di toko buku kayak Amazon gitu, gue nggak nemuin komik yang versi Inggris dari komik ini gitu ya. Jadi ya inilah jalan satu-satunya untuk mengoleksi komik ini gitu ya, dengan kualitas kertas koran. Oke, sekarang kita mau bahas seperti biasa ya, masalah artwork ya. Kenapa sih gue suka banget sama komik ini? Ya, penyebab pertama bisa dibilang gambarnya. Gambarnya itu bagus ya. Nih, bakal gue kasih lihat beberapa artwork di dalamnya ya. Nih, lihat tuh ya. Lihat. Walaupun ini dari kertas koran ya, tapi ini sangat menyebalkan sih ya. Ini harusnya kertas premium paper. Lihat gambarnya tuh. Detail jembatannya, detail rumahnya, kayak gininya, itu bagus banget gitu ya. Jarang banget komik, lagi-lagi dibilang zaman sekarang yang gambarnya sebagus ini ya. Walaupun sebenarnya ini komik bukan zaman sekarang, karena ini terbit di Jepangnya tahun 2010 ya. Tuh, bangunan-bangunan digambar secara mendetail. Dan lihat tuh, skin battle-nya juga. Beuh,
Jadi ini tuh bukan komik yang gambarnya itu nggak konsisten gitu. Kan ada komik yang misalnya pas satu gambar ini bagus, tapi pas penggambaran panel-panel yang lain kayak biasa banget gitu. Tapi kalau di komik ini, enggak ya. Semuanya konsisten, gambarnya bagus. Ya. Dan alasan kedua, kenapa gue koleksi ini adalah karena pengarangnya. Shinya Umemura. Siapa itu? Mungkin kalian ada yang tahu. Ya, pengarangnya adalah sama dengan pengarang yang mengarang Record of Ragnarok ya. Ya, jadi si orang ini tuh bukan bikin komik pertarungan itu seru banget, tapi sayangnya walaupun sama pengarangnya, tukang gambarnya beda ya. Dia cuma penulis skenario ya tuh, story Shinya Umemura. Kalau yang The Record of Ragnarok, skenario Shinya Umemura. Yang ngegambarnya beda. Kalau di sini Eiji Hashimoto, di sini Azuchika ya namanya gitu ya. Jadi beda tukang gambar, tapi gambarnya tetap bagus ya. Dan mungkin kalau kalian baca Record of Ragnarok, kalian kenal sama salah satu karakter di komik Chiruran ya. Karena kan komik Chiruran ini bercerita tentang Shinsengumi. Di Shinsengumi itu ada orang yang namanya Shoji Okita ya. Pahlawan dari Shinsengumi yang katanya jenius pedang. Nah, dia itu keluar di komik ini. Dua orang ini adalah karakter di komik Chiruran ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini mix ya. Setelah mati di komik Chiruran, dia masuk ke sini. Ya bukan setelah mati di komik Chiruran sih. Emang kan komik Chiruran ini berdasarkan cerita sejarah Jepang tentang Shinsengumi gitu. Jadi ini sangat menarik gitu kolaborasinya gitu. Bagus ya. Oke, itu mengenai artworknya ya. Dan lihat tuh gambar-gambar lain tuh. Lihat. Bagus banget gambarnya. Gambar bagus ya, tapi kadang-kadang kalau gambar bagus, adegan pertarungannya seru nggak? Seru banget, karena seperti yang kalian lihat nih ya. Nih, lihat tuh. Dia itu panel per panelnya sangat jelas tuh dia ngapain. Misalnya ini lagi adu gagang pedang nih ya. Tuh, dipukulnya. Terus dipindah ke arah muka. Jadi ini, komik ini tuh seperti nonton anime ya bisa dibilang ya. Ya gue kayaknya sih memperkirakan komik ini nggak bakal ada animenya karena mungkin kurang populer. Gue juga heran kenapa nggak populer karena sebenarnya menurut gue ini komik bagus banget ya. Bisa dibilang menyaingi Samurai X dah adegan pertarungannya gitu. Mungkin emang nggak ada jurus-jurus yang hiperbola tapi lihat aja tuh kualitas gambarnya, kualitas pertarungan di komiknya tuh. Jarang banget komik yang bisa nyaingin gambar kayak gini loh. Gila deh bener. Oke, ini udah bagus banget gambarnya. Dan kalau masalah cerita seperti yang udah gue bilang tadi ya, ini cerita tentang Shinsengumi ya. Kalau kalian penggemar Samurai X, pasti tahu Shinsengumi itu apa ya. Itu kayak, gue juga kurang bisa jelasin ya gimana ya. Kayak pasukan pembela, ya pencegah pasukannya yang melindungi pemerintahan Jepang lah. Waktu zaman dulu gitu. Jadi kalian bakal nemuin karakter-karakter yang udah nggak asing lagi seperti Hajime Saito, walaupun gambarnya beda ya, nggak bakal gambar Samurai X, cuma ya nama-nama tokoh tersebut ya ada gitu, Hajime Saito, terus ya, tapi kalau main karakter di komik ini Hijikata Tozizo ya, gua nggak tahu itu kalian udah pernah muncul nggak di komik lain tuh, cuma pokoknya ya yang paling khas itu Hajime Saito, karena ya gue yakin orang Indonesia semuanya tahu Samurai X gitu ya, kalau karakter-karakter yang lain mungkin kurang tahu. Tapi ya udahlah intinya ini komik tentang samurai di zaman dulu. Gitu ya. Jadi cerita sejarahnya mereka bergabungnya ceritanya gimana diceritain lah detail lah. Pasti ada hiperbolanya cuma kalau dari yang sejauh ini gue baca kemungkinan ini mengikuti alur sejarah yang cukup detail ya. Gitu ya. Itu yang gue suka juga gitu. Oke, jadi buat penggemar Samurai X sih gue yakin kalian bakal suka juga komik ini gitu. Menurut gue malahan jujur ya, gue gak bakal bohong, gambarnya komik ini tuh jauh lebih bagus dibanding gambar Samurai X ya. Dan Samurai X sendiri menurut gue salah satu komik yang gue suka, seru, cuma bisa gue bilang rada-rada overrated ya. Karena menurut gue Samurai X itu bagusnya waktu lawan Shishio sama waktu udah mau tamatnya doang, itu doang sih. Kalau cerita-cerita biasanya kurang gimana ya, rame sih. Kalau komik ini tuh gue lebih suka yang inilah intinya begitu ya. Nah, kesimpulannya jadi kalian koleksi nggak komik ini ya? Menurut gua sih, kalau kalian penggemar Samurai X, lagi-lagi gua sangat merekomendasikan koleksi ini ya. Kalian juga penggemar cerita tentang sejarah Jepang seperti Shinsengumi gitu, kalian bakal suka sama komik ini gitu. Ya, kalian bisa tahu motif-motifnya, karakter ini apa, lebih detail lah intinya. Bagus gitu ya. Dan juga komik ini itu kan bisa dibilang
harganya nggak terlalu mahal ya. Walaupun memang gua tahu ini kertas koran, tapi ya 34.000 kemungkinan nanti volume 7-nya seperti kata gua tadi mungkin 38.000. Amit-amit jangan 40.000 dah, 38.000 aja ya. Please MNC Akasa gitu ya. Jadi ini nggak terlalu nggak mahal ya. Dan gue juga seneng sebenarnya kalau baca komik ini tuh yang tipe seperti ini ya. Kalian itu nggak bakal ngabisin waktu lama ya. Karena adegan pertarungannya itu intens, tulisannya itu nggak banyak gitu. Jadi nggak kerasa udah habis aja satu buku. Paling satu buku kayak gini kalian habisin waktu sekitar 10-15 menit lah gitu. Tapi jangan dibilang cuma sebentar udah habis. Seru banget ya komik ini itu. Gitu maksud gue ya. Jadi gue bener-bener deh pengen komik ini itu sukses di Indonesia, apalagi setelah ya gue sering banget ngikutin live videonya di Instagram tentang MNC atau kalau lagi apa, terus gue nge-request komik ini, tolong dong Shiruran mana dong terbitin dong. Maka dari itu ya gue berusaha gitu memperkenalkan komik ini ke kalian subscriber gue. Siapa tahu kalian lagi cari komik-komik yang tentang samurai atau apa, komik ini tuh bisa jadi salah satu yang kalian koleksi ya. Dan ya berharap aja volume 7 dan lanjutannya itu bakal dicetak cepet ya. Oke? Ya begitulah review kali ini. Terima kasih udah nonton dan pastiin kalian like video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.